Hidup itu seperti algoritma, bukan lahir dari sebuah tebakan, melainkan lahir dari langkah yang jelas dan juga logika yang runtut. Susun, uji, perbaiki, dan juga ulangi. Jika proses yang kalian lakukan sudah benar, maka hasilnya juga pasti akan mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman sahabat matematika diskrit saya. Nah, kali ini materi saya adalah algoritma dan juga bilangan bulat. Nah, nantinya di sini videonya akan ada dua part. Nah, yang di sini adalah part yang pertama. Nanti part yang kedua itu mulai dari algoritma Euclidean hingga kriptografi. Ya, oke. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah algoritma. Algoritma itu sendiri adalah urutan logis langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah yang tersusun secara sistematis. Contohnya adalah algoritma menonton YouTube, algoritma membuat kue, algoritma menyajikan rendang Padang. Nah, di sini proses menyajikan algoritma itu sewaktu-waktu dapat berbeda. Contohnya, algoritma penyajian rendang Padang misalkan. Nah, langkah pertama, ini versi yang pertama. Langkah pertamanya adalah potong daging sapi menjadi ukuran sesuai selera kalian. Nah, yang nggak bisa punya daging banyak-banyak, potongnya kecil-kecil aja. Nah, kalau dia rakus misalkan atau tamak misalkan, ya udah potong yang besar-besar saja, terserah kalian. Ya. Kemudian langkah yang kedua adalah haluskan bumbu yang diperlukan. Nah, bumbu di sini ya bisa kalian cari di Google apa saja bumbunya. Kemudian yang ketiga adalah masukkan seluruh bumbu ke dalam santan. Kemudian tambahkan 2 daun jeruk, 1 daun kunyit, dan 1 serai santan. Yang kelima adalah masak santan yang tadi dengan api sedang dan juga diaduk hingga mendidih. Nah, di sini ketika kalian mengaduk, di situ mengaduknya tidak boleh berhenti teman-teman hingga mendidih. Agar apa? Agar santannya nanti tidak pecah. Kalau santannya pecah, rendangnya nanti kurang maksimal. Kemudian langkah keenam adalah masukkan daging sapi dan kecilkan api. Kemudian yang ketujuh, jika sudah timbul minyak dan santan sudah kering, maka dapat dihidangkan. Itu adalah versi yang pertama. Itu biasanya versi cewek-cewek atau versi ibu-ibu. Nah, saya itu versi kedua, teman-teman. Nah, yang pertama adalah siapkan motor dan uang yang cukup, kemudian cari rumah makan Padang terdekat, yang ketiga beli nasi Padang, menu rendang satu porsi, kemudian bayar dan juga pulang, siapkan piring dan nasi Padang siap disajikan. Nah, ini penyajian algoritmanya, langkah-langkahnya berbeda, tapi hasilnya itu sama. Hasilnya adalah kita makan rendang Padang. Nah, caranya beda-beda, teman-teman. Itu adalah algoritma. Nah, di sini kembali ke yang pertama tadi, misalkan algoritma menonton YouTube. Bisa jadi kalian membuka handphone kalian terlebih dahulu, kemudian kalian search, kalian mau nonton apa. Misalkan nonton YouTube Pak Tama, misalkan nonton YouTube saya belajar matematika, kemudian kalian ngambil bolpen, ngambil pensil, kemudian ngambil buku misalkan untuk belajar dengan saya, kemudian eh, udah kelihatannya sudah sampai situ ya. Kemudian kalian belajar dengan baik. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya adalah algoritma membuat kue. Nah, di sini saya mohon maaf saya tidak pernah membuat kue, jadi saya tidak tahu algoritma membuat kue. Bisa jadi yang pertama adalah pergi ke pasar membeli bahan, kemudian masukkan bahan-bahan tersebut, kemudian kalian apa namanya kalian blender, kemudian kalian masukkan ke dalam tempat, kemudian kalian masukkan ke dalam oven, tunggu selama 30 menit, 15 menit atau sebagainya, maka kue siap dihidangkan. Saya tidak tahu. Nah, algoritma membuat kue ini atau algoritma yang lain itu tergantung kepada pembuatnya. Jadi setiap orang itu bisa beda-beda. Seperti algoritma menyajikan rendang Padang tadi. Nah, algoritma itu dapat dinotasikan dalam beberapa bentuk. Nah, di sini saya fokus ke tiga bentuk, yaitu ada kalimat deskriptif, kemudian pseudocode, dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman. Nah, ketika kalimat deskriptif, di sini notasi algoritmanya itu berbentuk kalimat, teman-teman. Seperti, nah, seperti ini. Nah, ini itu adalah
penyajian algoritma atau notasi algoritma dengan kalimat deskriptif. Di sini berbentuk seperti langkah-langkah, kalimat prosedur. Nah, di sini biasanya akan ada kata dengan imbuhan kan, jadi masukkan, kemudian hidangkan, kemudian bagikan, tambahkan, dan sebagainya. Kemudian ada kata penghubung antara langkah pertama, langkah kedua, biasanya lalu, kemudian, hingga, dan sebagainya. Kemudian ada jika, kemudian maka, dan sebagainya. Nah, contohnya adalah mencari elemen atau angka terbesar dari sekumpulan angka. Nah, langkah yang pertama adalah anggap angka pertama tadi itu adalah angka terbesar. Misalkan angkanya banyak, angkanya ada 100 misalkan. Angka pertamanya 30, kemudian angka keduanya 5, angka ketiganya 90, dan seterusnya. Ya, kalian bayangkan sendiri. Nah, langkah yang pertama untuk menentukan angka terbesar tadi itu adalah anggap angka pertama itu adalah angka terbesar terlebih dahulu. Kemudian angka pertama tadi itu kita bandingkan dengan angka kedua. Nah, apakah angka pertama tadi lebih kecil atau angka pertama tadi lebih besar? Ketika angka pertama lebih kecil, maka eh, angka yang terbesar sementara itu adalah angka kedua. Sebaliknya, jika angka pertama tadi lebih besar, kemudian angka keduanya lebih kecil, maka kita tetap menjadikan angka pertama tadi itu adalah angka terbesar sementara. Nah, ulangi langkah tadi hingga ke angka yang terakhir. Nah, nilai maksimal adalah angka terakhir yang menjadi angka terbesar. Nah, ini adalah dengan menggunakan kalimat deskriptif. Kemudian ada dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, di sini eh, ada mata kuliahnya sendiri, teman-teman, namanya algoritma dan juga pemrograman. Ya, tinggal tunggu aja ya. Nanti akan saya jelaskan juga. Nanti akan ada seriesnya untuk algoritma dan pemrograman. Di sini sekilas saja untuk eh, notasi algoritma di bahasa pemrograman. Contohnya adalah prosedur mencari elemen terbesar. Nah, prosedur yang ini ketika disajikan dengan bahasa pemrograman, caranya adalah seperti ini. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di video-video saya berikutnya. Kemudian ada yang namanya pseudocode. Nah, di sini hampir sama juga dengan bahasa pemrograman, teman-teman. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan di mata kuliah algoritma dan juga pemrograman. Ya, ditunggu ya, teman-teman. Tadi dari algoritma-algoritma ini tadi, nah, kita ambil contoh algoritma mencari elemen atau angka terbesar. Kita sudah pakai kalimat deskriptif, bahasa pemrograman, kemudian pseudocode. Nah, bagaimana sih cara proses algoritma itu dari awal hingga akhir? Nah, di sini saya contohkan. Misalkan saya punya banyak angka di sini, 6, 7, 3, 9, 2, 4, dan seterusnya hingga 2, 1, 9. Di sini saya ingin cari nilai maksimalnya berapa. Nah, angka pertama adalah 6. Sesuai yang saya bilang tadi di kalimat deskriptif, kita anggap 6 ini itu adalah angka terbesar. Kemudian 6 dibandingkan dengan angka 7. Nah, di sini angka 7 itu adalah yang terbesar dari 6. Kemudian kita anggap itu 7 tadi itu adalah angka terbesar sementara. Kemudian kita bandingkan dengan angka selanjutnya. Jadi 7 dengan 3 kita bandingkan. Nah, di sini angka 7 tadi masih lebih besar. Jadi 7 tadi masih kita anggap dengan angka terbesar sementara. Kemudian dibandingkan dengan angka selanjutnya yaitu 9. Nah, di sini angka 9 tadi itu lebih besar dari 7. Oleh karena itu di sini angka 9 kita ambil menjadi angka maksimal sementara. Kemudian dibanding-bandingkan terus hingga angka terakhir. Di sini langkahnya 14 itu adalah angka terbesar kita sementara. Kemudian angka terakhirnya itu adalah 9. Nah, di sini angka 14 itu masih lebih besar dari angka 9. Oleh karena itu, di akhir angka 14 ini itu adalah angka yang terbesar. Kemudian ada contoh lain dari algoritma, teman-teman. Ada algoritma menukarkan nilai dari dua variabel. Di sini saya jelaskan sedikit ya, teman-teman, menggunakan bahasa pemrograman.
Nah, jadi untuk menukarkan nilai dua buah variabel, misalkan saya punya variabel x dan juga variabel y. Di sini x, kemudian di sini y. Nah, misalkan ketika kalian ingin tukar x di sini ke y langsung, itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena y di sini itu udah ada angkanya. Nah, jadi ketika kalian ingin memindahkan x ini ke y ini angkanya, kalian butuhkan sebuah variabel baru. Jadi x ini kalian pindahkan ke sini dulu. Namanya saya buat temp atau temporally. Nah, jadi x ini saya pindah ke variabel sementara ke variabel temp ini tadi. Kemudian yang variabel y yang ini saya pindah ke x. Nah, di sini itu tidak error, teman-teman. Kenapa? Karena variabel x tadi sudah saya pindah terlebih dahulu ke variabel sementara. Nah, di sini variabel y sudah pindah ke variabel x, kemudian variabel sementara tadi kita pindah lagi ke variabel y. Jadi di sini y dan x itu sudah bertukar melalui variabel pembantu tadi ya, yang saya namakan dengan temp. Nah, begitu adalah cara kerja algoritma, teman-teman, agar tidak error. Nah, ketika x langsung kalian pindah ke y itu tidak akan bisa. Sama juga ketika y langsung kalian pindah ke x itu tidak akan bisa karena x dan y itu sudah ada angkanya. Jadi kalian butuh satu variabel tambahan. Kemudian ada algoritma mencari nilai tertentu di dalam suatu himpunan tertentu. Misalkan jadi seperti yang tadi, kalau tadi kan kita mencari angka terbesar dari sekumpulan angka. Nah, di sini kita ingin mencari satu angka tertentu dari sekumpulan angka-angka yang ada. Kemudian ada algoritma pengurutan angka, jadi angkanya diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini adalah sekilas tentang algoritma, teman-teman. Eh, ini masih pendahuluan. Untuk algoritma yang lebih lanjut nanti akan dipelajari di mata kuliah algoritma dan juga pemrograman. Nanti algoritma tersebut langsung disajikan dengan bahasa pemrograman tadi, teman-teman. Nah, jadi di situ akan melatih logika kalian, kemudian kemampuan programming kalian nantinya akan menjadi output lulusan yang baik. Di sini materi algoritma sudah selesai, saya lanjut ke bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu sendiri itu adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal, teman-teman. Nah, di sini bilangan bulat itu bukan bilangan yang bulat-bulat, tapi bilangan yang tidak punya pecahan desimal. Contohnya di sini 88 itu adalah bilangan bulat. 60 itu juga bilangan bulat. 11,2 itu bukan bilangan bulat. Kenapa? Karena 11 itu ada komanya di belakang. 11,2 tadi. Jadi itu bukan bilangan bulat. Kemudian 87,33 itu juga bukan bilangan bulat karena ada angka di belakang koma. Negatif 2 ini adalah bilangan bulat. Meskipun dia negatif, dia tidak ada angka di belakang koma. Di sini kemudian minus 9,99 itu juga bukan bilangan bulat. Kenapa? Karena di belakang koma itu ada angkanya. Yang diperbolehkan itu angka di belakang koma adalah 0 semua, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, sifat pembagian pada bilangan bulat. Dimisalkan A dan B adalah dua bilangan bulat di mana A itu bukan 0. Kemudian dinyatakan bahwa A tadi itu habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B itu sama dengan A dikali dengan C. Notasinya adalah A habis membagi B. Jadi notasinya seperti garis tegak lurus gini, seperti gini, teman-teman. Nah, itu dibaca dengan A habis membagi B. Jika B itu sama dengan C. Nah, C-nya ini itu adalah bilangan bulat, elemen dari bilangan bulat, dan A-nya tadi itu bukan 0. Atau dalam kata lain, jika B itu habis dibagi dengan A, maka bilangan B tadi itu dapat disebut dengan kelipatan dari A yang tadi. Contohnya, 12 ketika kalian bagi dengan 4 itu hasilnya habis, teman-teman. 12 dibagi 4 itu adalah 3. Plek 3, bukan 3, sekian-sekian. Oleh karena itu, 3 ini itu adalah bilangan bulat. Kemudian 13 itu tidak habis dibagi dengan 4.
Kenapa? Karena 13 dibagi 4 itu hasilnya adalah 3,25. Nah, di sini 3,25 bukan bilangan bulat. Makanya 13 itu tidak habis dibagi dengan 4. Yang habis dibagi itu hasilnya harus bilangan bulat seperti yang di sini tadi. 12 habis dibagi 4. Karena 12 dibagi 4 itu hasilnya 3 yang merupakan bilangan bulat. Ketika hasilnya bukan bilangan bulat, maka dia tidak habis membagi. Kemudian semisal ada M dan N adalah dua bilangan bulat dengan syarat N tadi itu lebih besar dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua bilangan bulat unik yang disebut Q dan juga R. Sedemikian sehingga M sama dengan N dikali Q ditambah dengan R. Nah, di sini perlu diingat teman-teman, nilai R itu harus berada di antara 0 dan juga N. Nah, di sini disebut dengan teorema Euclidean yang akan kita bahas di video saya berikutnya. Nah, di sini contohnya adalah 12 dibagi 4 atau 12 div ini itu adalah hasil bagi, kemudian mod ini itu adalah sisa pembagian, teman-teman. Jadi 12 ketika kalian bagi dengan 4 itu hasilnya adalah 3, kemudian 12 dibagi dengan 4 itu sisanya itu 0. Ketika kalian bagi di kalkulator atau kalian bagi manual, 12 dibagi dengan 4 itu hasilnya adalah 3, plek 3. Nah, kemudian ketika kalian bagi 13 dengan 4, di sini hasilnya juga 3, tapi ada sisanya 1, teman-teman. 13 dibagi 4 itu 3, sisanya ada 1. Oleh karena itu, 13 tadi mod 4 itu sama dengan 1. Jadi 13 mod ini sama juga dengan 13 ketika dibagi dengan 4 itu sisanya berapa? Nah, itu adalah 13 mod 4 sama dengan 1. Jadi sisanya adalah 1. Nah, contohnya di sini teman-teman, 1987 jika dibagi dengan 97 itu hasilnya adalah 20, tapi sisanya masih ada yaitu 47. Nah, jadi dapat juga ditulis dengan 1987 itu sama dengan 97 dikali dengan 20 ditambah dengan 47, maaf. Nah, sehingga 1987 div 97 itu adalah 20. Kemudian 1987 mod 97 itu adalah 47. Nah, jadi kalau div itu adalah hasil bagi yang 20 di sini, kemudian kalau mod itu adalah sisa bagi. Jadi 47 di sini. Nah, ini kalau bilangannya positif. Kalau bilangannya negatif itu agak berbeda sedikit, teman-teman, ceritanya. Jadi minus 22 jika dibagi dengan 3 itu dapat ditulis sebagai minus 22 sama dengan 3 dikali dengan negatif 8 ditambah dengan 2. Jadi minus 22 div 3 itu adalah minus 8, minus 22 mod 3 itu adalah 2. Nah, di sini cukup membingungkan, teman-teman, ya kan? Kenapa 22 di sini, minus 22 di sini sama dengan 3 dikali minus 8, bukan dikali minus 7. Nah, di sini harus dikali dengan minus 8 karena nilai mod tadi itu tidak boleh negatif, teman-teman. Ketika misalkan kalian pakai minus 22 sama dengan 3 dikali minus 7, maka sisanya masih minus 1. Jadi harus pakainya div yang minus 8. Tidak boleh yang minus 7. Karena sisanya nanti kalau pakai yang minus 7 itu sisanya masih negatif. Kemudian adalah pembagi bersama terbesar, teman-teman. Nah, di sini ketika terdapat dua bilangan bulat yang memiliki faktor pembagi yang sama, maka faktor pembagi bersama yang terpenting adalah faktor pembagi bersama yang terbesar, atau ketika kalian SMA itu adalah PBB atau pembagi bersama terbesar. Jadi dalam
definisi matematis, semisal ada dua bilangan yaitu A dan juga B yang tidak nol, maka pembagi bersama terbesar kalian atau PBB-nya dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar. Saya contohkan bilangan D, sedemikian sehingga jika D itu habis membagi A dan juga D habis membagi B, maka dinyatakan bahwa PBB dari A dan B itu adalah D. Contohnya di sini 45 itu punya faktor pembagi atau habis dibagi oleh 1, habis juga dibagi oleh 3, habis dibagi 5, 9, 15, dan juga 45 itu sendiri. Makanya faktor dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan juga 45. Kemudian untuk 36 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan juga 36. Di sini kita cari yang sama, yaitu adalah 45 dan 36 memiliki faktor pembagi bersama yang sama adalah 1, 3, dan juga 9. Maka pembagi bersama terbesar dari 45 dan 36 itu adalah 9. Sehingga PBB dari 45 dan 36 itu adalah 9. Maka eh, ada sebuah kasus, mungkin kalian nanti akan sering menemukan jika PBB dari dua bilangan itu sama dengan satu, maka A dan B itu dikatakan dengan relatif prima. Contohnya teman-teman, misalkan saya punya bilangan A itu adalah 25, misalkan A saya itu 25, kemudian B-nya saya itu adalah 9. Nah, 25 tadi itu habis dibagi 1, 5, dan juga 25. Nah, 9 itu habis dibagi 1, 3, dan juga 9. Nah, karena yang sama itu cuma 1, maka PBB dari 9 dan 25 itu adalah 1. Jadi, 9 dan 25 itu dikatakan relatif prima. Nah, di sini ada beberapa teorema terkait pembagi bersama terbesar, teman-teman. Ada 3 teorema. Jadi, misalkan A, B, dan C itu adalah 3 bilangan bulat, teman-teman. Ya, bilangan bulat yang tadi. Jadi, jika C adalah pembagi bersama terbesar dari A dan B, maka C itu habis membagi A ditambah dengan B. Jika C adalah pembagi bersama terbesar dari A dan B, maka C juga habis membagi A dikurang B. Nah, yang terakhir, jika C habis membagi A, maka C juga habis membagi A dikali dengan B. Contohnya di sini tadi kan kita punya bilangan 45 dan juga 36, di mana PBB-nya adalah 9 tadi. Nah, di sini saya contohkan jadi bilangannya 9, 45, dan juga 36. Jadi 9 habis membagi 45 ditambah 36. Nah, 45 ditambah 36 adalah 81, maka 9 habis membagi 81. Nah, di sini kalimatnya sudah benar. Kenapa? Karena 9 itu habis membagi 81. Hasilnya adalah 9 yang merupakan bilangan bulat. Kemudian 9 habis membagi 45 dikurang 36 atau 9. Jadi 9 habis membagi 9. Hasilnya adalah 1. 1 juga merupakan bilangan bulat. Kemudian 9 habis membagi 45 dikali 36 atau 1620, atau dalam kata lain 9 itu habis membagi 1620. Hasilnya adalah 180 kalau tidak salah. Nah, bilangan tersebut karena tidak ada komanya maka termasuk bilangan bulat. Nah, jadi misalkan M dan N adalah dua bilangan bulat dengan syarat N tadi positif atau lebih besar dari 0, maka M itu sendiri sama dengan N dikali Q ditambah dengan R. Maka PBB dari M, N adalah PBB dari N, R. Contohnya misalkan saya punya 80, misalkan 80 itu sama dengan 12 dikali dengan 6 ditambah dengan 8. Jadi PBB pembagi bersama terbesar dari 80 dengan 12 itu sama dengan 4. Jadi
Di sini PBB dari 12 dengan 8 itu juga sama dengan 4. Jadi 20, 12 dan juga 8 itu sama-sama PBB-nya 4. Gimana? Bingung kan? Nah, di sini itu algoritmanya didapat dari algoritma Euclidean. Nah, di sini akan dibahas di video saya selanjutnya yang akan membahas algoritma Euclidean dan kriptografi. Jadi, silakan tonton video saya berikutnya di series Matematika Diskrit untuk bagian algoritma dan juga bilangan bulat part yang pertama. Saya akhiri sampai di sini, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.